Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat pagi sahabat Nawasina 1808. Kembali lagi bersama saya Vera Warnesesa. Di sini saya ingin memandu acara OAC. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Vira. Baik, sebelum kita masuk dalam pertanyaan berikutnya, kita jaga dulu ya. Oke, baik. Semangat pagi. Pagi, Smekwan luar biasa. Oke, selanjutnya adalah salam tangguh ya. Oke. Salam tangguh. Taat, nice, giat, unggul. Baik. Oke, sebelum kita masuk, bolehkah Vira memperkenalkan namanya dulu? Oke, bisa. Halo Sobat Nawasewa. Perkenalkan, nama saya Aning Salma Vira. Saya dari kelas 11 MPLB 1. Baik, oke. Vira, pertanyaan berikutnya adalah tujuan Vira masuk di SMK Negeri 1 ini. Oke, baik. Kalau pertanyaannya tujuan saya masuk ke SMK Negeri 1 itu apa? Yang pasti untuk belajar. Karena kita tujuan mau ke sekolah sudah pasti untuk belajar. Cuma kalau ditanya untuk kenapa memilih sekolah SMK untuk menjadi pendidikan selanjutnya untuk bersekolah, itu karena saya ingin mencari pengalaman baru. Karena kalau dari pendidikan saya sebelumnya, saya kan bersekolah di MTS Kota Sorong. Baik. Itu terletak di belakangan Kota Sorong. Nah, itu kan sekolah khusus Muslim ya teman-teman. Jadi di situ lebih mempelajari secara akademik atau secara materi umum. Nah, jadi mungkin karena saya kedapatan masa-masa COVID, jadi saya merasa kurang berkembang. Jadi masa-masa SMP saya habiskan untuk bermain-main, tidak terlalu serius. Jadi memilih SMK untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Biar boleh dulu Iya. apa yang dilakukan Saja, iya. Baik, oke. Untuk apa membuat kenapa kamu bisa tertarik pada jurusan MPLB? Kenapa saya bisa tertarik kepada jurusan MPLB? Alasan yang pertama yaitu dari kecil, sebenarnya dari SD ya mungkin, saya itu selalu pengen belajar atau maksudnya belajar di sekolah itu mengenai komputer atau media-media yang elektronik, sehingga menurut saya mungkin saya pilih jurusan MPLB kali ya, biar sesuai dengan yang selama ini saya pengen. Iya. Baik. Oke. Selanjutnya, bolehkah Vira bisa menceritakan sedikit mengenai jurusan MPLB? Boleh. Dari jurusan MPLB itu dari kelas 10 kita udah di kayak semacam training mengenai dasar-dasar otomatisasi perkantoran. Jadi kelas 10 itu kita cukup mempelajari teori-teorinya. Dan menurut saya itu juga hal yang cukup menarik dari jurusan MPLB ini sendiri, karena saya itu kan sebelumnya tidak terlalu aktif di sekolah SMP sebelumnya, jadi anak yang introvert seperti itu. Jadi pada saat masuk di SMK 1 ini dan mengambil jurusan MPLB, first impression saya adalah jurusan ini sangat-sangat banyak presentasinya. Apalagi untuk saya yang baru masuk pada saat itu masih kelas 10, banyak sekali presentasi di mana semua mata pelajaran terutama kejuruan harus dipresentasikan. Jadi tapi menurut saya itu salah satu alasan kenapa saya bisa berkembang sampai sekarang, karena saya sudah terbiasa di training presentasi pada saat kelas 10. Jadi sudah tidak gugup karena terlalu banyak presentasi, akhirnya kayak Sudah biasa. Iya, sudah biasa, betul. Jadi ini sudah belajar dari kelas 10, biar Iya. kalau sudah kelas 11 kan bisa sudah biasa dibuat apa juga belum. Iya, karena kelas 10 sudah pernah banyak kali malah. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah mapel jurusan manakah yang paling
paling Vira suka? Oke. Saya kan sudah kelas 11 ya teman-teman. Jadi kalau kelas 10 itu kita mapel kejuruan itu cuma ada, kalau nggak salah cuma dua. Itu yang pertama mapel kejuruan, namanya mapel kejuruan MPLB. Terus yang kedua itu informatika. Kalau nggak salah informatika tuh mapel kejuruan atau bukan ya? Lupa. Jadi kalau yang ditanya selama ini, kalau di kelas 11 sekarang mapel kejuruan saya lumayan banyak teman-teman. Jadi kalau mapel selama ini, mapel paling favorit yang mengenai kejuruan itu sebenarnya teknologi perkantoran yang saya pelajari di kelas 11 sekarang. Karena itu lebih ke tema kejurusan saya, yaitu MPLB. Jadi sangat-sangat memiliki keterkaitan yang sangat besar. Jadi saya sangat tertarik dan itu menjadi mapel favorit saya sejauh ini. Ya kalau menurut saya jurusan informatika juga kan tuh mengenai komputer. Iya, Jadi betul. kan jurusan MPLB juga kan lebih ke komputer. Iya. Jadi mungkin dari awalnya tuh belajar tentang komputer mulai dari bisa mengamati dari informatika. Iya. Komputer agar lebih memahami lagi. Iya betul, karena informatika kita udah tidak pelajari di kelas 11, kita pelajari cuma di kelas 10. Jadi pada saat naik ke kelas 11 itu mapel informatika ditiadakan, mungkin digantikan dengan mapel jurusan teknologi perkantoran yang tadi ya. Atau mungkin informatikanya tuh dari awal kelas 10 itu jadi pegangan. Iya. Agar nanti kalau sudah kelas 11, sudah tahu waktu kelas 10 tuh saya belajarnya tuh tentang begini. Jadi saya tidak perlu pikir lagi nih begininya tuh apa. Iya betul. Iya, baik. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari saya adalah di jurusan PLB kan sudah belajar mengenai banyak macam-macam. Oke, apakah ada kendala dalam Vira belajar di jurusan tersebut? Kalau kendala ya saya kan sebagai siswa ya teman-teman, otomatis banyak lumayan kendala yang saya hadapi, terutama selama masuk di SMK ini. Yang paling pertama, saya mewakili semua siswa yang ada, yang pasti tugas. Kita semua pasti punya kendala di tugas. Ini tidak hanya terutama di jurusan saya saja teman-teman. Jadi ini di semua jurusan sudah pasti ada tugasnya kan. Iya. Cuma di saya itu karena yang tadi saya bilang, semenjak kita masuk di kelas 11 itu mapel kejuruannya melonjak teman-teman. Jadi kalau nggak salah ada 8 mapel jurusan mungkin yang sekarang saya pelajari di kelas 11, yang awalnya cuma 2 ya dari kelas 10. Jadi banyak kendalanya, karena semakin banyak mapel kejuruan itu maka semakin banyak juga tugas yang diberikan oleh guru. Tapi itu sebenarnya hanya tentang mengenai bagaimana kita memanage waktu yang kita habiskan. Mungkin lebih banyak harusnya kita habiskan kepada tugas, sehingga tugas itu kita bisa lakukan dengan baik. Jadi kalau kendala ditanya itu yaitu pertama tugas. Terus yang kedua itu mengenai, sebenarnya ini bukan kendala karena kita sudah dari kelas 1 sudah di training presentasi, karena sudah dibiasakan oleh mapel jurusan atau kepala jurusan kita Bapak Jamaluddin. Jadi kendala saya mungkin cukup di tugas ya, karena mapel kejuruan saya yang di kelas 11 ini tugasnya sampai numpuk. Iya seperti itu. Baik, berarti dari kendala-kendala yang Vira lalui itu Vira sudah banyak belajar, kan? Iya betul, saya belajar di kesalahan. Baik, berarti kalau bilang masuk di dunia psikologi itu sudah bisa karena sudah menghadapi banyak kendala-kendala, sudah lebih banyak pemahaman lagi. Iya. Baik, maka pertanyaan berikut saya adalah di dalam jurusan apakah ada guru yang Vira sukai gitu? Ada, yang tadi sudah saya mention sebelumnya, yaitu Bapak Jamaluddin. Jadi Bapak Jamaluddin atau Bapak Jamal ini sudah mengajar saya semenjak kelas 10. Kalau di kelas 10 itu Pak Jamal ini mengajarkan kejuruan, mapel kejuruan yang tadi sudah saya kasih tahu sebelumnya. Di kelas 2 atau di kelas 11 ini dia mengajar humas dan keprotokolan. Nah, dia menjadi guru favorit saya di jurusan saya, dan dia sekaligus ketua jurusan di jurusan kita yaitu FKB. Boleh dijelaskan tentang humas dan Oke, boleh. Jadi kalau humas dan keprotokolan atau mata pelajaran yang diajarkan Bapak Jamal ini, itu sebenarnya singkatnya kita tuh mempelajari tentang bagaimana
kita untuk berhalayak di lingkungan masyarakat, apalagi kita yang sekarang kita sedang belajar bagaimana menjadi orang yang bisa nantinya ditempatkan di kantor-kantor. Nah, di humas dan keprotokolan ini kita belajar tentang bagaimana cara kita berhalayak di tempat-tempat seperti kantor yang tadi sudah kita pelajari, yang kita lagi pelajari saat ini, yaitu kita untuk ditempatkan di kantor-kantor, kita mempelajari bagaimana cara berhalayak atau berkomunikasi atau berinteraksi seperti kayak rapat, itu kayak gitu-gitu kita diajarkan. Berarti sudah diajarkan bilang jika kalau nanti udah kerja atau udah mau dikerjakan di kantor, iya. sudah tahu caranya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di kantor, caranya apa saja yang di kantor. Iya, betul. Dan bagus dong kalau sudah macam diajarkan begitu, biar kalau macam sudah selesai tidak usah pikir-pikir lagi bilang ini nanti bagaimana caranya kalau saya di kantor untuk bikin ini bagaimana. Tapi itu sudah diajarkan, jadi hobinya tuh biasa saja, sudah bisa semuanya. Iya, betul sekali yang Kak Fira bilang, karena soal yang tadi yang saya syukuri dari kelas 11 ini banyak memang kendala saya di tugas karena semakin banyaknya jurusan yang ada, tapi dengan adanya jurusan apa ini menjadi bagaimana menjadi sarana untuk perkembangan diri siswi atau siswa untuk mengembangkan diri mereka, sehingga nantinya kita tidak bingung lagi ketika di kantor. Jadi dengan adanya tamparan ini, tamparan di kelas 11 itu sebenarnya dengan tidak sengaja sudah bagaimana mentraining kita bagaimana ketika kita ada di kantor. Jadi itu sangat berguna. Ada tambahan tapi memang berguna untuk kedepannya. Menurut saya sih bagus tambahan. Itu bisa membuat kita yang dulunya itu malu, kita sudah bisa mulai berkembang, mulai baik. Pertanyaan berikutnya yaitu setelah apa rencana Fira ke depannya jika lulus dari sekolah sini? Oke, kalau kita rencana ke depannya ya, sudah pasti saya ingin menempuh pendidikan lebih lanjut di jenjang perkuliahan. Rencana saya sih kalau bisa saya ingin berkuliah sambil bekerja agar hasil dari pekerjaan saya dapat menutupi sedikit demi sedikit biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Seperti itu. Itu bagus dong, bisa kuliah bisa dengan orang tua, bisa mengurangi orang tua, bisa berusaha sendiri. Iya. Kalau berusaha sendiri ini kan bagus, sudah dari kita sudah berusaha, apalagi bisa. Amin. Ya, Semoga baik. kita terus bisa menjadi independen woman ya teman-teman. Ya, baik. Pesan-pesannya Fira untuk teman-teman jurusan MPLB-nya bagaimana? Kesan saya untuk teman-teman MPLB. Oh iya, saya lupa kasih tahu MPLB itu adalah kepanjangan dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dimana kita di jurusan ini kita mempelajari dasar-dasar otomatisasi di perkantoran, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang ingin masuk ke SMK Negeri 1 mungkin bisa tertarik dengan jurusan ini. Dan kesan saya untuk teman-teman saya yang berada yang saat ini sedang berada di jurusan kami MPLB, tetap semangat teman-teman semua, tidak ada yang tidak mungkin, apalagi ketika kita ingin berusaha. Iya, jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita tidak bisa memahami apa yang sudah kita pelajari selama ini. Jika kita ingin berusaha pasti akan selalu ada jalannya. Iya, betul sekali. Jika kita berusaha pasti apa yang kita tidak bisa pasti kita bisa. Iya, betul. kalau kita ingin berusaha. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu kesan dan kesannya Fira untuk teman-teman kan tadi sudah. Iya. Baik. Oke. Harapan Fira ke depannya untuk SMK Negeri 1-nya bagaimana? Kalau harapan saya untuk SMK Negeri 1 Sorong ini, sekolah tercinta kami semua di Sana Biru, semoga kedepannya terus berkembang. Sekolah saya ini sudah sangat bagus. Saya hanya berharap semoga selalu berkembang setiap tahunnya. Walaupun saya sudah lulus dari sekolah ini, saya yakin sekolahnya akan terus bisa sukses, kedepannya bisa berkembang. Semoga semuanya bisa ditingkatkan lagi terhadap kebersihan mungkin, fasilitasnya mungkin, atau mungkin kelas satu
bersama saya. Baik, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, Iya. kita salam tangguh dulu ya. Oke, baik. Baik, oke. Salam tangguh. Taat, nice, giat, unggul. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng